Beberapa waktu belakangan ini, sempat viral tentang sebuah tempat wisata yang terlihat sangat sepi. Padahal, lokasi dan wisata yang ditawarkan bisa dibilang cukup bagus. Jika kita telah lebih dalam, mencuat sebuah fakta yang menjadi alasan tunggal mengapa fenomena ini bisa terjadi. Bukan karena faktor ekonomi yang memang sedang lesu, dan bukan juga karena fasilitas wisata yang tidak baik-baik saja, melainkan karena pungutan liar alias pungli. Yep, pungli telah menjadi aktivitas yang merugikan masyarakat, khususnya para wisatawan yang ingin merilekskan diri setelah penat bekerja sepanjang weekdays. Alih-alih ingin menghilangkan penat, yang ada malah menambah stres karena harus menghadapi pungli, dan nama tempat wisatanya adalah Gunung Pancar. Jika kita tarik waktu ke belakang, ternyata pungli di Gunung Pancar sudah sempat disenggol persoalan ini oleh netizen. Tepatnya pada bulan Oktober tahun 2022, seorang pengguna TikTok dengan username Mr. Santoso curhat tentang betapa mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk ingin ke tempat pemandian air panas yang terletak di Gunung Pancar. Dengan cepat, video konten dia langsung viral hingga mendapatkan puluhan ribu likes dan jutaan penonton. Di kolom komentar video tersebut, diisi dengan berbagai macam cerita yang mengamini apa yang dialami oleh akun Mr. Santoso ini. Bahwa pungutan liar yang ada di Gunung Pancar itu sudah kelewat batas. Dari banyak komentar yang ada, dapat disimpulkan bahwa yang membuat mahal itu karena kita harus membayar dari satu pintu ke pintu yang lain di sepanjang tempat wisata Gunung Pancar. Saya akan menjabarkan mengapa wisata Gunung Pancar dikenal begitu mahal. Katakan, kita mau ke tempat pemandian air panas di Gunung Pancar. Sebelumnya, ini adalah harga untuk tahun 2022 ya teman-teman. Oke, kita mulai. Pertama, jika kamu mau masuk ke kawasan wisata ini, kamu mesti bayar tiket di pintu masuk perhutani sekitar Rp7.500 per orang. Dan jika kamu membawa mobil, ada biaya tambahan, yaitu Rp10.000. Sebelum masuk ke lokasi pemandian air panas, kita harus membayar lagi di gerbangnya sebesar Rp20.000 per orang. Iya, per orang. Dan ini di luar tiket pemandian air panasnya. Sementara untuk pemandian air panas sendiri, kita harus membayar sebesar Rp100.000 jika ingin private. Sementara kalau yang umum, itu harganya Rp10.000 sampai Rp30.000. Dan dipisah antara pria dan wanita. Yang dimana kalau kita membawa keluarga, tentu kurang asik kalau misalnya dipisah kan? Jadi mau nggak mau kita harus bayar Rp100.000. Di sana pun juga ada warung yang menyediakan snack dan makanan seperti Indomie yang harganya terbilang cukup mahal, yaitu Rp15.000. Setelah berendam, mau pakai kamar mandi, bayar lagi. Lalu setelah selesai dan mau keluar dari parkirannya, prit-prit, tukang parkir memanggil. Lantaran video yang viral ini, Menteri Pariwisata pada saat itu, Pak Sandiaga Uno, menyoroti apa yang terjadi di Gunung Pancar ini. Bahkan Pak Sandiaga minta dinas terkait untuk evaluasi atau pembinaan terkait pengelola wisata di Gunung Pancar. Kami menginstruksikan seluruh dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya Kang Beni dari Jabar dan Disparekraf Kabupaten dan Kota Bogor, melakukan pembinaan terhadap para pelaku pariwisata di daerahnya. Karena di sini ada pengelola tempat wisata kolam air panas di Gunung Pancar Bogor, yang ternyata pelayanan kepada wisatawannya belum oke banget. Dan seiring dengan peningkatan pariwisata di kawasan Sentul dan Gunung Pancar Bogor yang terus kita promosikan dan berhasil menarik banyak wisatawan dari Jabodetabek sesuai dengan konsep personalized, localized, customized, and smaller in size,
maka fasilitas perlu ditingkatkan. Sepertinya himbauan dari Menteri Pariwisata tidak begitu efektif. Lantaran yang dirasakan oleh wisatawan di Gunung Pancar tidak ada bedanya. Kenyataannya pungli kerap terjadi. Sistem bayar dari satu pintu ke pintu yang tetap ada. Hingga akhir pada pertengahan tahun 2024 ini, wisata Gunung Pancar terlihat sepi. Ya, ini adalah cerminan yang akan dihadapi tempat wisata yang tidak dikelola satu pintu. Pengunjung jadi malas untuk datang lagi ke sana. Fenomena sepi ini jadi viral karena ada konten video yang merekam suasana terkini Gunung Pancar yang terlihat sangat sepi. Para pedagang dan kedai kopi makanan di sana pun terlihat sudah tidak ada. Sayang sekali ya. Padahal wisata Gunung Pancar itu memiliki potensi yang luar biasa. Lingkungan yang sejuk, asri, wisata alam di sekitar juga bagus. Dan yang jadi pembeda dengan tempat wisata lainnya adalah lokasi. Lokasi Gunung Pancar terletak di Sentul, Bogor, yang bisa dicapai sekitar 30 menit via tol dari kota Jakarta. Itu juga menjadi lokasi yang sempurna jika ingin liburan singkat bagi warga Jabodetabek. Bahkan tempat wisata ini menjadi salah satu tempat wisata favorit bagi Menteri Keuangan kita, yaitu Ibu Sri Mulyani. Sekali lagi, Menteri Sandiaga Uno di tahun 2024 menyoroti wisata Gunung Pancar. Kali ini beliau ingin melakukan perubahan tata kelola wisata Gunung Pancar dengan cara didigitalisasi. Dengan harapan, wisata Gunung Pancar akan kembali ramai oleh pengunjung. Jika terlaksana, maka akan menjadi terobosan yang bagus. Karena pembayaran tiket masuk dan berikut fasilitas wisata akan menjadi satu paket yang kita bisa beli via online. Oke, itu dia konten kali ini. Semoga secepatnya digitalisasi tempat wisata bisa segera terlaksanakan di wilayah Bogor untuk mengurangi pungli, agar tidak menjadi next Gunung Pancar. Dengan begitu, warga Jabodetabek tidak perlu jauh-jauh ke Bandung, Jawa Tengah, atau bahkan Jawa Timur untuk menemukan tempat wisata yang nyaman dan tidak ada punglinya. Kami dari tim Kamal Travel mengucapkan terima kasih telah menonton. Bye.